Sungai adalah aliran air di permukaan tanah yang mengalir ke laut. Sungai merupakan torehan di permukaan bumi yang merupakan penampung dan penyalur alamiah aliran air, material yang dibawanya dari bagian hulu ke bagian hilir suatu daerah pengaliran ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya bermuara ke laut. Sungai Progo bersumber dari lereng Gunung Sundoro Gunung Sumbing yang melintas ke arah tenggara lalu ke selatan sepanjang 140 km. Di daerah Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, Kali Progo dibendung menjadi dua aliran untuk sarana irigasi bagi masyarakat Yogyakarta oleh Belanda. Bendungan ini dikenal sebagai Ancol Bligo, yang dulu dibendung untuk mengaliri pertanian wilayah Yogyakarta. Saluran ini disebut Selokan Van der Wijk yang diresmikan tanggal 1 Agustus tahun 1909. Sekitar tahun 1944 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Selokan Van der Wijk dicabang untuk membuat Selokan Mataram. Hulu dari Selokan Van der Wijk ini sekarang lebih dikenal sebagai Hulu Selokan Mataram. Aliran irigasi ini yang satu mengalir dari Ngeluar menuju ke arah timur membelah Kabupaten Sleman dan menuju ke Kabupaten Klaten dan dikenal sebagai Selokan Mataram, dahulu disebut Kanal Yoshiro, sedangkan yang satunya disebut Selokan Kalibawang. Selokan ini mengalir di Kabupaten Kulon Progo menyusuri lembah pegunungan Menoreh. Kali Progo bermuara di sebelah barat Pantai Kewaru, di pesisir selatan Jawa. Terdapat beberapa anak sungai yang mengalir ke Progo, seperti Kali Krasak, Kali Pabelan, Kali Elo, Kali Tinalah, Kali Bedok, dan lain sebagainya. Membicarakan tentang Kali Progo ini, ada beberapa cerita di masa lalu yang pernah terjadi. Di antaranya yang pernah diberitakan oleh media cetak The Lokomotif tahun 1927, Algemeen Handelsblad tahun 1927, The Daily Courant 1923 dan yang lainnya. Berikut ini merupakan 7 fakta yang terjadi di Kali Progo pada masa lalu. 1. Bersumber dari koran The Lokomotif, tanggal 7 Juni tahun 1927 memberitakan bahwa skuadron kavaleri di garnisun di sini di bawah komando Rittmeister Olmes dan satu kompi infanteri di bawah komando Kapten Smith telah melakukan latihan beberapa hari di Sentolo selama beberapa hari. Untuk melatih dan mempersiapkan pasukan dan kuda dengan baik dan untuk mengatasi kesulitan yang tiba-tiba, sebuah latihan khusus diadakan saat pagi di dekat jembatan di atas Sungai Progo dekat Sentolo, yang saat itu sedang dibangun. Idenya adalah agar kuda dan manusia dapat mencapai seberang dengan berenang atau menggunakan kabel yang direntangkan di Sungai Progo. Mengetahui bahwa Sungai Progo cukup dalam pada saat itu dan arusnya sangat deras, tak perlu dikatakan bahwa latihan ini bukan tanpa bahaya, terutama bagi mereka yang tidak bisa berenang. Untuk mencegah kemungkinan kecelakaan, sebuah kabel baja dibentangkan melintasi Kali Progo, sebuah pekerjaan yang sama sekali tidak mudah. Beberapa perenang terbaik masuk ke dalam air, salah satunya dengan tali tipis di pinggangnya yang nantinya akan digunakan untuk menarik kabel. Meskipun arus air sangat deras, para perenang berhasil mencapai seberang dengan selamat dan sekarang mereka berusaha sekuat tenaga untuk menarik kabel baja ke seberang. Namun, tali yang digunakan untuk mengikat kabel tersebut putus 2 kali dan pekerjaan yang melelahkan itu harus diulang setiap kali. Upaya ketiga kalinya berhasil, kabel diikat dengan aman di kedua sisi sungai dan sebagai langkah pengamanan lebih lanjut. Tali diregangkan, di mana pelampung diikatkan, yang selalu berada di sekitar para pekerja, jika mereka kehilangan kabel untuk pegangan. Setelah semua persiapan dilakukan, pertama-tama kavaleri akan melakukan bagian bravura. Para non-pekerja harus mencapai sisi lain dengan bantuan kabel. Para perenang menyeberang pada saat yang sama dengan kuda-kuda. Bagian pertama berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian, para perenang yang tidak berenang sampai di seberang dengan selamat. Sekarang giliran kuda-kuda dan orang-orang yang tersisa. Ini tidak mudah. Kuda-kuda itu, yang takut akan jeram,
berbalik kembali begitu mereka kehilangan tanah di bawah kaki mereka, tidak merespons upaya para penunggang dan pemandu untuk membawa mereka menyeberangi sungai. Setelah banyak usaha yang gagal, Rittmeister Omes akhirnya berhasil mencapai seberang dengan kudanya, Dragonder, yang sedang berenang. Salah satu anggota kavaleri berada di urutan kedua dan setelah itu semuanya berjalan lancar dan sebagian besar kuda, ditemani oleh anggota kavaleri, mencapai seberang. Mereka yang tidak mau, dipindahkan ke belakang rakit dan meskipun mereka masih sering meronta-ronta dengan keras, hal ini tidak membantu. Rakit, yang terbawa oleh arus deras dengan cepat hanyut ke seberang dan di luar kehendak mereka harus berenang. Dimulai pada pukul 9, sudah lebih dari 12 jam sebelum para rosinan berada di seberang. Baju besi dan perlengkapan lainnya dipindahkan dengan rakit. Setelah kavaleri, Kapten Smith memulai perjalanan menyeberangi Progo, berkemas dan bersenjata lengkap. Penyeberangan berjalan sangat lancar. Itu adalah pagi yang sangat menarik. Meskipun melibatkan bahaya, mereka yakin bahwa latihan seperti itu meningkatkan moral pasukan. Komandan Van Renen menghadiri penyeberangan Progo selama beberapa jam. 2. The Sumatra Post, tanggal 15 Februari tahun 1923 memberitakan terjadinya 4 orang tenggelam. Saat menyeberangi Kali Progo, Jogja, dengan menggunakan perahu di dekat Bantar pada hari Jumat, sebuah kecelakaan terjadi dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Kecelakaan tersebut, menurut laporan MAT, terjadi sebagai berikut. Seperti diketahui, Kali Progo diseberangi di banyak tempat dengan perahu-perahu, karena di beberapa tempat Kali Progo sangat lebar dan hanya ada sedikit jembatan. Biasanya perahu kelebihan muatan dan tidak terlalu berbahaya ketika permukaan air sedang tinggi dibandingkan saat ini. Ketika Progo memiliki arus yang kuat karena curah hujan, orang-orang pertama-tama mengarungi sungai Progo dengan melawan arus di sepanjang tepiannya, kemudian menyeberanginya dan membiarkan arus membawa mereka ke seberang. Pada hari Jumat, ada 12 orang dewasa dan 1 anak di sebuah perahu kecil di dekat Bantar. Saat menyeberang, arus yang kuat menyebabkan perahu tenggelam lebih rendah dari yang diharapkan dan setelah hampir mencapai sisi lain, perahu mulai bersandar dengan berbahaya. Hal ini membuat 2 wanita dan seorang anak sangat ketakutan sehingga, tanpa menghiraukan gerakan penumpang lain di dalam perahu, mereka melompat ke tepian yang tinggi, tergelincir dan terseret arus sebelum upaya penyelamatan dapat dilakukan. Seorang penduduk asli Sentolo yang mendengar kejadian tersebut dan juga ibu mertuanya Mbok Karto yang jatuh ke dalam air, langsung berlari ke Bantar, dan ketika tiba di lokasi kejadian, tanpa bertanya lebih lanjut atau mencari di sepanjang tepian sungai, ia langsung melompat ke dalam sungai Progo dan tidak terlihat lagi di atas air. Baik pada hari Sabtu maupun pada hari Minggu, jasad keempat orang yang tenggelam tidak ditemukan ketika dilakukan pencarian di sepanjang Progo. Kami mengetahui bahwa Mbok Karto yang tenggelam baru saja pulang dari pesta pernikahan dan ingin pergi ke Semampir. 3. Koran Algemeen Handelsblad, tanggal 20 Juli tahun 1927 memberitakan adanya kuda tenggelam. Dalam latihan yang diadakan oleh kavaleri Jogja di dekat Sentolo, di mana pasukan harus menyeberangi Kali Progo, salah satu kuda tenggelam. Hewan itu dibawa kembali ke daratan dan dikuburkan di sisi sungai. 4. The Lokomotif, tanggal 25 Juni tahun 1934 memberitakan bahwa terjadi kecelakaan di Kali Progo. Koresponden The Lokomotif di Jogja memberitahu bahwa jenazah Mosel, bocah lelaki berusia 14 tahun, yang meninggal Kamis sore karena tenggelam di Progo, ditemukan pada Sabtu pagi. Anak laki-laki itu pergi mandi di Progo bersama beberapa temannya. Tiba-tiba dia menghilang ke kedalaman. Dengan susah payah teman-temannya berhasil membawanya ke daratan dan dia dibaringkan miring, setengah tak sadarkan diri. Namun yang membuatnya sangat ngeri, dia terjatuh dan menghilang untuk kedua kalinya di Progo. Upaya baru untuk menyelamatkannya tidak membuahkan hasil, arus telah membawanya pergi.
Nasib telah memukul keluarga Mosel dengan sangat keras. 5. The Lokomotif, tanggal 7 April tahun 1937 memberitakan adanya pembunuhan anak di Bantul. Di Bantul, ditemukan jasad seorang anak yang baru lahir di Kali Progo, yang dipastikan dibuang ke kali sesaat setelah dilahirkan. 6. The Lokomotif tanggal 17 Desember tahun 1928 memberitakan terjadinya banjir dari Kali Progo. Kali Progo meluap dengan deras pada malam hari tanggal 10 sampai 11 tahun ini. Airnya mencapai ketinggian yang lebih tinggi dari yang pernah terjadi dalam 6 tahun terakhir. 8 truk tanah hilang. 7. The Lokomotif, tanggal 31 Desember tahun 1936 juga memberitakan terjadinya banjir dari Kali Progo. Banyak ternak yang mati. Seperti yang disampaikan oleh Aneta dari Jogja, Kali Progo meluap dengan derasnya. Jembatan di atas kali yang membentang dari Jogja ke Parangtritis tidak bisa dilewati. Banyak ternak yang mati, sementara beberapa dusun terisolir. Demikianlah 7 kejadian yang pernah terjadi di Kali Progo pada zaman Belanda. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.